Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sanggraini dari 12 Bahasa. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pahlawan nasional Ahmad Subarjo. Video ini saya buat sebagai tugas ujian sekolah sejarah wajib. Yang pertama, sedikit tentang Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terlebih menjelang proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama setelah merdeka. Ahmad Subarjo dianggap sebagai salah satu tokoh berpengaruh sehingga dia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI, yang kemudian berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut juga PPKI. Nah, kita bakal masuk lebih dalam tentang Ahmad Subarjo, yaitu membahas biografi Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Desa Teluk Jambe adalah sebuah desa kecil di tepi Sungai Citarum dan merupakan daerah penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teku Muhammad Yusuf dan Wardinah. Sebagai bungsu dari 4 bersaudara, Ahmad Subarjo merupakan anak kesayangan kedua orang tuanya. Pada awal masuk sekolah, Ahmad Subarjo masuk di Sekolah Rendah Eropa 3, kemudian pindah ke Sekolah Rendah Eropa Pertama B atau ILSB di Schoolweg dekat Pasar Baru. Ketika masuk di Sekolah Rendah Eropa 3, dia sudah pintar menggunakan bahasa Belanda. Subarjo sangat rajin membaca buku-buku dan majalah yang berbahasa Belanda. Setelah berhasil lulus dari ILSB, Subarjo masuk ke Sekolah Pangeran Hendrik. Setelah berjuang selama 2 tahun, dia akhirnya mengundurkan diri dari Sekolah Pangeran Hendrik dan pindah ke Sekolah Raja Willem atau KW3 di Salemba. Dia berhasil menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Raja Willem III pada 1917. Selanjutnya, Subarjo melanjutkan pendidikannya ke negeri Belanda di bidang hukum internasional pada 1919. Pada 1922, dia memperoleh gelar sarjana muda hukum dan mendapatkan gelar sarjana penuh pada 1933 dengan gelar Master in Direction atau sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang biografi Ahmad Subarjo. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peran-peran Ahmad Subarjo dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada perjuangan Ahmad Subarjo di BPUPKI. Ahmad Subarjo di dalam BPUPKI berperan menyumbangkan berbagai pemikirannya dalam menyusun dasar negara bagi Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dia mengatakan sebagai berikut. Dalam merancang suatu konstitusi bagi Indonesia adalah suatu kesalahan besar bila kita hanya meniru atau menuliskan kembali suatu konstitusi dari negara-negara lain. Apa yang baik bagi negara lain belum tentu baik daripada suatu falsafah hidup yang asing bagi alam pikiran serta pandangan mengenai kehidupan dan dunia. Berkat pemikiran tersebut, Ahmad Subarjo diikutsertakan dalam Panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno dengan tujuan merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Perannya dalam Panitia 9 juga sangat besar, karena gagasan yang disampaikan akhirnya dimasukkan sebagai paragraf pertama pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, ada peran Ahmad Subarjo sebagai anggota PPKI. PPKI ditunjang oleh badan perancang yang terdiri atas para penasihat yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Adapun Ahmad Subarjo diangkat sebagai wakil ketua badan perancang yang bertugas untuk menyampaikan surat undangan rapat PPKI kepada masing-masing anggota. Yang ketiga, ada peran Ahmad Subarjo di peristiwa Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus pagi, Subarjo dikejutkan dengan kabar bahwa Soekarno dan Hatta telah diculik. Dia kebingungan karena sebentar lagi para anggota-anggota PPKI akan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pukul 10 WIB.
Melalui perbincangan yang panjang, Soebardjo akhirnya mampu meyakinkan Wikana bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Proklamasi belum bisa dilaksanakan apabila Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta. Setelah mendapat informasi dari Wikana, dia meminta agar segera diantarkan ke Rengas Dengklok untuk menjemput keduanya pulang kembali ke Jakarta. Setibanya di Rengas Dengklok, Soebardjo kemudian dibawa menemui Mayor Subeno yang segera mengadakan perbincangan singkat sekaligus meminta jaminan proklamasi kemerdekaan secepatnya diumumkan. Mayor Subeno meminta proklamasi di kemerdekaan dilaksanakan saat itu juga. Permintaan itu ditolaknya karena tidak masuk akal. Soebardjo selanjutnya meyakinkan Mayor Subeno bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan segera mungkin dan memberikan jaminan apabila dirinya gagal bersedia untuk ditembak mati oleh Mayor Subeno sendiri. Dan yang keempat, ada peran Ahmad Soebardjo dalam perumusan teks proklamasi. Setelah rombongan Soebardjo tiba di Jakarta, mereka langsung melanjutkan perjalanan ke kediaman Laksmana Maeda untuk mengadakan rapat terkait dengan urusan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang hadir di dalam ruangan rumah itu adalah Soekarno, Hatta, Soebardjo, Maeda, Myosi, sedangkan yang berada sedikit agak di belakang dekat meja ada Sukarni, BM Diah, dan Sudiro. Soebardjo dan Hatta menyampaikan pendapat secara lisan dalam merumuskan teks proklamasi. Soekarno kemudian mencatatnya di secari kertas. Soebardjo menyumbangkan pokok pemikirannya di alinea pertama rumusan teks proklamasi. Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami. Nah, setelah peran-peran penting Ahmad Soebardjo dalam kemerdekaan, ada pula karir Ahmad Soebardjo setelah kemerdekaan. Suatu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama untuk mengisi kabinet presidensial yang dipimpin oleh Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden. Namun, jabatan beliau sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hanya berlangsung hingga 14 November 1945. Tugasnya kemudian dilanjutkan oleh Sultan Syahrir yang merupakan Perdana Menteri Republik Indonesia. Soebardjo kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode 1951 sampai 1952. Kemudian antara tahun 1957 sampai 1961, Soebardjo menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss. Dan yang terakhir ada wafatnya Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo Jojo Adi Surjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, tepatnya pada 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru. Penyebab kematiannya yakni flu yang kemudian menimbulkan komplikasi. Beliau dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pemerintah kemudian mengangkat almarhum Ahmad Soebardjo sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tahun 2009. Ini adalah link referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Nah, sekarang sudah tahu kan siapa itu Ahmad Soebardjo dan peran-perannya dalam kemerdekaan Indonesia? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.